Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Sabtu 18 Juli 2026, saya mengajak kita untuk merenungkan kutipan Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Kita akan renungkan saudari-saudara inspirasi dari kesaksian hidup Yesus di saat ada kesempatan untuk menonjolkan diri. Yesus justru mengosongkan diri. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih dan kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Alam mengajarkan banyak hal kepada kita. Kita bisa belajar dari ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Dan bukan dari alang-alang. Semakin tidak berisi, semakin menonjolkan diri. Sekalipun berada dalam keadaan yang paling hina, Kristus tetap memperlihatkan martabat kemuliaannya. Sebaliknya pula, ketika diliputi dengan segala kehormatan, ia masih menunjukkan kerendahan hatinya. Ketika perbuatan-perbuatan besar yang ia lakukan memberinya kesempatan untuk menonjolkan diri, namun ia justru mengosongkan dirinya atau membuat dirinya seakan tidak berarti apa-apa. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan. Dalam perikop Injil hari ini, Yesus mengajarkan sesuatu kepada kita setelah membela murid-muridnya karena mereka memetik gandum pada hari Sabat yang kita renungkan kemarin. Hari ini saudara-saudari, Yesus hendak dibunuh oleh orang-orang Farisi. Mereka bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudari? Yesus tahu maksud mereka. Bisa saja Yesus menggunakan kuasa yang ada padanya untuk membinasakan mereka. Tapi apa yang terjadi? Yesus justru menyingkir. Dia memilih untuk menyendiri. Dia memilih untuk menghindar bukan dari pekerjaannya, melainkan dari bahaya sebab saatnya belum tiba. Ia bisa saja mengamankan dirinya dengan mujizat, namun ia memilih melakukannya dengan cara yang biasa, yaitu dengan menyingkir, menyendiri. Karena dalam hal ini, seperti juga dalam hal-hal yang lainnya, dia mau tunduk kepada kelemahan-kelemahan yang tidak mengandung dosa dalam sifat manusiawi kita. Dalam hal ini, saudari-saudara, ia merendahkan dirinya sendiri dengan terdorong untuk berbuat apa yang biasa diperbuat oleh orang-orang yang sungguh tidak berdaya dalam keadaan seperti ini. Apa yang bisa kita pelajari saudara-saudari? Melalui kutipan Injil hari ini saudara-saudari, kita belajar satu hal kepada Yesus, yaitu bahwa di saat ada kesempatan untuk menunjukkan kehebatannya, untuk menunjukkan kuasanya, untuk menonjolkan dirinya, Yesus justru memilih untuk mengosongkan diri.
Di saat ada kesempatan untuk menunjukkan kemegahannya, bermegah, Yesus justru memilih untuk menyendiri, untuk menjauh dari segala kemungkinan yang tidak dikehendakinya. Kita belajar di sini, saudara-saudari, satu hal yang sangat penting dalam hidup ini untuk tidak aji mumpung, menggunakan kesempatan untuk kepentingan sendiri, untuk menonjolkan diri, untuk menunjukkan betapa hebatnya, betapa besarnya pengaruh kita. Saudari-saudara umat beriman terkasih, semoga kutipan Injil hari ini sungguh menginspirasi hidup iman kita, khususnya bagaimana menghidupi kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus. Memang tidak mudah, tetapi itulah perjuangan hidup untuk semakin hari semakin serupa dengan Bapa di sorga. Kita belajar, saudara-saudari, kita yang seringkali mendapatkan, katakanlah kesempatan, peluang, mendapatkan jabatan, mendapatkan status sosial, karena macam-macam yang kita capai, yang kita terima, moga-moga kita tidak menyalahgunakan kesempatan itu untuk menjadi orang yang bermegah, menjadi sombong, menjadi lupa diri, lalu menonjolkan diri, merendahkan yang lain, menggunakan kuasa untuk kepentingan pribadi, menggunakan kuasa untuk mengorbankan orang lain. Yesus tidak mengajarkan itu kepada kita. Di saat dia memiliki kesempatan untuk menonjolkan diri, untuk menjadi sombong, dia justru memilih untuk mengosongkan diri. Dia memilih untuk merendahkan diri. Moga-moga saudari-saudara kita diteguhkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin rendah hati, makin banyak peluang kita miliki, makin besar jabatan yang kita terima, makin berpengaruh status yang kita miliki. Moga-moga tidak membuat kita lupa daratan, tidak membuat kita lupa diri, tidak membuat kita kemudian meninggikan, menonjolkan diri. Tapi seperti Yesus, kita belajar untuk mengosongkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa seringkali kami justru menggunakan segala macam kesempatan, pengaruh, status, dan jabatan untuk memegahkan diri, untuk menonjolkan diri. Mampukan kami untuk belajar mengosongkan diri seperti-Mu, supaya kehendak Bapa menjadi nyata dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.